Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus luar biasa dan baik untuk setiap kehidupan kita. Saya percaya ada kasih karunia yang melimpah-limpah untuk keberadaan kita semua. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan mujizat. Hari di mana Tuhan selalu menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Dan kita masih akan kembali membaca dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 mulai sampai pasal 25 ayat yang ke-44. Lalu kita baca kitab Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat yang ke-42. Dan kita juga baca dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 19 dan kitab Amsal pasal 15 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Kita sudah belajar bahwa Tuhan menginginkan buah. Kita sudah belajar kemarin bagaimana pemilik ladang itu, kebun itu, ketika pohon itu tidak berbuah, dia minta kepada hambanya supaya ditebang saja karena tidak terlalu banyak gunanya kalau cuma sekedar berada di situ. Kita mengerti bahwa berbuah itu adalah sebuah perintah. Kita dipanggil, dipilih, bukan kita yang memilih, tapi kita dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk berbuah. Dan kita sepakat berbuah di sini bukan cerita sekedar pelayanan, tetapi cerita tentang hidup yang berubah. Hidup yang seperti Kristus. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan wajib hidup seperti Tuhan telah hidup. Karena itu kita ingin belajar bagaimana lewat perumpamaan yang Yesus berikan tentang seorang penabur. Karena di situ dikatakan ada tanah yang keras, ada tanah di tepi jalan, berbatu, yang semak, belukar, duri-duri. Dan ini yang menyebabkan firman Tuhan tidak mampu mengubah hidup kita. Jadi hasilnya kenapa berbeda? Ternyata benih itu tidak jatuh di tempat yang tepat. Ada masalah dengan tanah yang ditaburi. Dan kita sepakat bahwa tanah itu bicara tentang hati kita, bicara tentang hidup kita. Karena itu kita coba belajar dari Matius 13 ayat 19 ini dikatakan begini. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti. Jadi saudara, yang ditaburkan di tanah yang di tepi jalan adalah orang yang mendengar firman, dia tidak mengerti, tidak berubah. Bukan karena firman-Nya, tapi karena dia tidak mengerti. Dia tidak memahami firman Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan. Kapan kebenaran itu memerdekakan? Ketika kita memahami, mengetahui kebenaran. Jadi tanah di tepi jalan atau orang-orang yang punya hati yang keras seperti diumpamakan di tepi jalan, cuma ada aspal, pasir, batu-batu tentu. Sehingga ketika firman disampaikan di dalam ibadah, di gereja rumah, dalam diskusi-diskusi kita, dalam pemuritan, firman itu nggak bisa masuk sama sekali. Karena memang nggak ada tempat untuk firman itu masuk, berakar, bertumbuh. Karena di tepi jalan itu cuma pasir dan batu saja, nggak akan pernah bisa berbuah. Yang datang justru burung-burung mengambil benih itu. Jadi kita kadang-kala berpikir, ketika dengar firman ini kayaknya cocok nih untuk bapak itu, untuk ibu itu, untuk istri saya, untuk kamu. Jadi ketika kita dengar firman, kita bukan menerima firman dengan lemah lembut, tapi kita seperti menghakimi orang dengan firman. Kita menggunakan firman untuk menyoroti orang. Sama seperti Alkitab berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bayangin, kalau saya pegang pelita, saya sorot mata saudara. Pasti saudara marah karena silau. Nah, banyak sekali kehidupan orang percaya itu, dia tidak menaruh firman di kakinya untuk menerangi jalannya supaya jangan jatuh. Kadang-kala kita sudah nggak tahu berapa tahun ya kita menjadi orang Kristen. Coba cek apakah hidup kita berubah. Apakah kita semakin seperti Kristus hati kita, atau kita makin lebih keras, makin nggak jelas. Kenapa? Firman Tuhan tidak mampu mengubah hidup kita. Ya karena tanah hatinya seperti tanah di tepi jalan. Firman Tuhan itu malah disalahgunakan. Firman Tuhan itu malah dipolitisir. Firman Tuhan hanya untuk membuat menyalahkan, menuduh, memanfaatkan firman Tuhan. Ya, sehingga kita mendengar khotbah tiap minggu, tapi kita nggak pernah mengerti. Ya, apa suara Tuhan? Terkadang muncul pula kita dengar firman, kita cuek, acuh tak acuh, ya, meremehkan firman.
Kita merasa tidak butuh, padahal firman ini begitu penting. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tidak. Jadi kita tidak pernah membiarkan Tuhan ya, untuk berbicara di hati kita. Karena ada kekerasan-kekerasan. Hatinya keras, menolak firman, ya, melecehkan firman, mempermainkan firman, menyalahgunakan firman. Tentu tipe orang kayak begini bisa saja dia rajin ke gereja, rajin dia dengar firman Tuhan, mendengar khotbah-khotbah, tapi jauh di dalam hatinya firman Tuhan gak bisa masuk, dia tolak, hatinya menolak, hatinya keras. Dalam kitab Yakobus dikatakan, buanglah segala yang kotor, yang jelek, yang jahat. Terimalah firman Tuhan yang lembut, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kita perlu menerima firman, membuka hati kita. Jangan keraskan hati kita. Sehingga semua kotoran-kotoran di jiwa kita cukup kita dengan menerima firman. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Jangan biarkan hati saudara menjadi keras. Dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 19 dikatakan, demikianlah kita lihat. Mereka ini tidak masuk ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan. Kenapa dia tidak percaya? Karena hatinya bermasalah, keras. Apabila kamu mendengar suara Tuhan Allahmu, mendengar Roh Kudus berbicara, jangan keraskan hati. Jadi ketika kita melawan, tidak menundukkan diri kita kepada firman Tuhan, hati kita bisa jadi keras. Seperti Firaun contohnya. Udah bolak-balik, dia lihat mujizat. Dia lihat bagaimana perbuatan Tuhan yang besar. Tapi apa yang terjadi? Dia bukan lembutkan hatinya, bukan tundukkan dirinya kepada Tuhan lewat firman-Nya. Dia makin melawan. Hanya ketika terjepit, dia berseru, oke Musa, aku tobat. Tapi apa yang terjadi dengan hidupnya? Bapak Ibu, yang terjadi adalah setiap selesai permasalahan, dia mengeraskan hatinya. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Ketika akhirnya ditulah ke-10, dia rela melepaskan orang Israel dengan tekanan yang kuat dari Tuhan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Akhirnya dia melepaskan. Nah, persoalannya setelah dilepaskan, dia ternyata mengeraskan hati lagi. Akhirnya dia menjadi keras hatinya. Dia kejar dan akhirnya dia binasa dengan seluruh bala tentaranya. Tenggelam di Laut Kolsom. Sebaliknya orang Israel yang sudah keluar dari Mesir, mereka juga akhirnya setelah berputar-putar 40 tahun, mereka nggak masuk tanah Kanaan. Di dalam Ibrani 3 ayat 18 dikatakan, siapa yang telah ia sumpahi, katakan masuk ke tempat perhentiannya, bukankah mereka yang tidak taat? Jadi hati yang keras itu bicara tentang sering berontak, nggak taat. Karena itu di ayat 19 demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ayat 17-nya, siapa yang dimurkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimbangan di padang gurun? Ayat 16, siapa yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Makanya dalam ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi, kenapa orang mendengar firman dan hidupnya tidak pernah berubah? Firman Tuhan tidak menerobos jauh dalam hidupnya. Firman Tuhan tidak mengubah pola pikirnya, pola rasanya. Kenapa? Karena keras. Kenapa keras? Ayat ini jelas. Kalau kamu dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Jadi kita sendiri, karena itu kita perlu datang kepada Tuhan. Kenapa hati seseorang, akhirnya bangsa Israel menjadi orang yang punya hati tidak percaya walaupun mereka melihat banyak mujizat? Dalam ayat 7 pasal 3 Ibrani, seperti dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman waktu di pencobaan di padang gurun. Jadi ketika kita menghadapi masalah, itu hati nurani kita pasti ada suara Tuhan di situ, tapi seringkali kita menolak. Dan inilah yang terjadi. Akhirnya mereka jadi sesat hatinya, tidak mengenal jalan Tuhan. Akhirnya hati mereka menjadi tegar, banyak tipu daya, asumsi-asumsi yang membuat benar-benar kita tidak pernah merasakan dahsyatnya, luar biasanya firman itu dalam hidup kita. Karena itu berbahagialah orang yang percaya, berbahagialah orang yang hatinya lembut, berbahagialah orang yang mudah percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus dia percaya dengan Bapaknya. Karena itu kita belajar hari ini. Mari jangan keraskan hati kita
supaya kita tidak punya jenis tanah yang di tepi jalan. Sehingga kita susah ngerti. Sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, jadi orang Kristen, tetap hatinya keras. Seperti tanah di tepi jalan. Dan ini yang menyebabkan kita tidak bisa berbuah. Sementara Tuhan mau kita berbuah. Kiranya Tuhan memberkati kita, hari-hari ke depan kita akan kembali belajar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Sungguh Engkau baik, luar biasa. Jamah hati kami dan ajari kami untuk belajar punya hati yang lembut. Tidak memberontak kepada Tuhan dan firman-Nya, tapi belajar taat. Terima kasih Tuhan, diberkati semua umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.